wabarakatuh. Halo Palkomster. Nah, kembali lagi di podcast Palkomtek Bateraja. Nah, podcast ini selalu menghadirkan cerita-cerita penuh semangat, prestasi, dan juga motivasi dari generasi muda yang terbaik tentunya. Di episode kali ini, kita akan membahas perjalanan seorang pemuda yang berhasil membangun perusahaan di bidang digital. Nah, penasaran kan? Ini khususnya di bidang konten creator yang juga fokus memberikan informasi dan promosi seputar kota Batu Raja dan se-Indonesia, bahkan melalui media sosial ya. Menariknya, perjalanan ini dimulai dari seorang siswa atau alumni dari Palkomtek Batu Raja, yaitu dari program profesional 1 tahun. Nah, penasaran siapakah dia ya? Nah, tahan dulu teman-teman ya. Sebelum Mbak Put mulai, di sini Mbak Ut pengen minta teman-teman untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube-nya Palkomtek Batu Raja. Sekarang kita sapa dulu bintang tamu kita hari ini. Halo Kak Edo. Halo Mbak Pu. Apa kabar nih? Alhamdulillah, ini suasananya masih lebaran, jadi mohon maaf lahir batin juga nih buat Palkomster dan keluarga besar Palkomtek. Oke, sama-sama Kak Edo. Ini hari ini spesial banget ya Kak Edo ya, karena alhamdulillahnya di tengah kesibukan Kak Edo juga menyempatkan diri untuk hadir di podcast Palkomtek Batu Raja. Nah, mungkin Kak Edo di luar sana masih banyak yang belum kenal siapa sih Kak Edo ini ya. Siapa sih dia ini? Kok nggak pernah tampil ya? Kok kayaknya di balik layar terus ya? Mungkin Kak Edo boleh dong sapa-sapa dulu Palkomser, kenalan juga siapa sih Kak Edo ini sebenarnya? Boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya para followers atau pengikut dari Palkomtek Batu Raja, khususnya ini aku mau sapa. Tadi sudah dibuka oleh Mbak Put tadi kan, bahwa dari awal sudah dikasih clue nih, maksudnya kan salah satu siswa yang berasal dari Palkomtek kan. Nah, jadi buat yang belum tahu, mungkin kalau kalian kenal Halo Dek, nah ini Halomin. Halomin biasanya kalau Bener. masyarakat atau follower tuh biasanya Halomin, Infomin gitu ya. Jadi kalau kalian sudah follow atau mungkin familiar dengan Instagram khususnya di Batu Raja, itu ada akun namanya Batu Raja Update. Siapa sih Mungkin yang nggak tahu kan? alhamdulillah berawal dari Palkomtek khususnya, sampai hari ini sudah membuka perusahaan, kemudian membuka rezeki bagi anak-anak muda yang ada di Oku. Jadi Batu Raja Update itu alhamdulillah saya yang mengelola dari awal hingga eksis sampai hari ini, Mbak. Nah, untuk nama sendiri mungkin ada yang belum tahu. Nama aku sendiri itu Edo panggilan, mungkin nama lengkapnya Syakirin Edo. Asli Batu Raja Mbak, aku Mbak. Asli banget ya. Asli jadi asli banget Batu Raja. Jadi buat yang belum tahu, aku ngelolanya itu sudah dari 2015 akhir. Jadi masuk Palkomtek itu eh, 2016. Nah, itu sudah mulai apa namanya itu belajar buat konsisten posting dan segala macam kan di situ untuk permasalahan digital media pada saat itu kan masih minim tuh Mbak. Android juga kan masih baru-baru ya. Jadi memang pada saat itu dunia komputer ini lagi digandrungi nih. Habis dari sekolah biasanya kan harus punya skill, soft skill saat itu kan. Makanya eh, ngelola Batu Raja Update, alhamdulillah dikasih Tuhan jalan lewat media sosial itu tadi. Terus juga disambung dengan ilmu yang bermanfaat lah. Jadi emang khusus di bidang media sosial tadi. Sampai hari ini Mbak, alhamdulillah masih digunakan tuh ilmu-ilmu yang dari Palkomtek kemarin. Nah, jadi itu sedikit perkenalan singkat. Mungkin nanti kita lebih luas lagi Mbak cerita-cerita Mbak. Ya. Nah, jadi, Kak Edo ini CEO-nya Palkomser ya, kalau masih belum cun ya, apa sih, gimana sih gitu ya. Kak Edo ini adalah CEO dari Batu Raja Update teman-teman, yang alhamdulillah banget, kalau kita lihat itu jadi akun publik terbesar Kak Edo ya, kalau kita lihat se-Sumsel kemarin kalau Putri baca itu ya. Kalau untuk saat ini di Okuraya Mbak. Kalau di Palembang itu kan mungkin ada yang lebih banyak dari kita. Tapi insya Allah Batu Rajab ini pertama. Jadi akun yang memang benar-benar nge-public buat berita yang pertama kali jadi barometer. Kemudian juga nanti aku cerita juga dijadikan oleh pemerintah Kabupaten Oku saat itu 2018 jadi pemuda pelopor. Jadi yang mempelopori media sosial akun publik
di tahun 2018. Nah, kan, dari tadi Kak udah kenalan banyak nih. Kayaknya Kak Edo lebih dikenal dengan nama Syakirin Edo Lugan, Kak, ya? Nah, tapi nama aslinya ada kan Lugan? Nggak ada, itu cuma marga, Oh, marga. nama udara Nama udara. biasanya ya. Ada apa sih nama di balik Lugan itu sebenarnya? Sebenarnya gini Mbak, kalau awal-awalnya kan memang sebagai anak muda tuh kan aku pribadi pengen juga tuh dikenal, tapi tidak melalui dari Batu Raja Update-nya tadi kan. Pengennya memang ada ciri khas sendiri kan, atau mungkin nanti teman-teman atau misalkan kolega-kolega kan tahunya nih Edo yang mana gitu kan. Kenapa aku pakai nama Lugan? Karena memang itu nama marga, salah satu marga dulu di Kabupaten Oku, itu namanya marga Ulu Ogan. Itu sebenarnya singkatan aja. Namanya itu Ulu Ogan. Mungkin kalau misalkan ada marga-marga lain kayak di Batu Raja mungkin kan Dubara gitu kan. Mungkin nama-nama Facebook zaman dulu lah kan. Si Rizky Dubara gitu kan. Kalau Edo tuh pengen namanya kan Syakirin Edo, nah apa ya? Biar enak diingat orang kan, kasih aja ujungnya Lugan. Emang kebenaran asli Ulu Ogan juga. Oke, jadi asal lu udah bener-bener mantep banget ya. Jadi selain dari itu ngebawa nama daerah juga nih ya. Jadi kalau inget, oh ya Kak Edo Lugan nih, dari Batu Raja nih ya. Nah, tadi kan Mbak Put sudah bilang nih kalau Kak Edo ini merupakan alumni dari Palkomtek Batu Raja. Nah, boleh nggak sih Kak Edo cerita sedikit pengalaman Kak Edo belajar waktu itu di Palkomtek gimana? Makasih Mbak, ini jadi flashback lagi nih kalau kita aja tentang Palkomtek nih. Kebetulan memang alhamdulillah dari dulu sampai sekarang nggak pernah lupa dengan Palkomtek kan, apalagi ilmu yang bermanfaat tadi kan mudah-mudahan jadi berkah kan. Kalau ditanya tentang masalah apa, pengalaman mungkin, bagaimana sih belajar di Palkomtek, yang pertama kalau dulu paling inget dulu 100% komputer, nah itu kan. Jadi memang aku masih ingat itu 100% komputer kan. Karena memang kalau dulu kan kebanyakan kalau yang di luar selain di Palkomtek itu kan kebanyakan teori, kemudian baru komputernya sedikit. Nah, kalau di Palkomtek ini memang bener-bener aku nggak ini ya, apa namanya tuh, jual mentang-mentang kita alumni kan, tapi memang bener-bener di saat itu 2016 emang full langsung kita masuk, langsung praktek 100% komputer. Kebetulan juga, Edo ngambil yang 1 tahun, profesional 1 tahun. Jadi waktu, belajar itu memang, bener-bener kayak kita, apa ya, kayak kita di sekolah, tapi ini lebih ke arah belajarnya langsung di depan komputer. Dari Microsoft Office, teknisi, kemudian Edo ingat dulu desain, sampai website. Nah, instrukturnya juga enak, Mbak. Jadi kalau di Palkomtek nih buat temen-temen yang baru denger, mungkin kalau kita kuliah atau misalkan di luar kan, itu biasanya kita dikasih tugas, kita kita dapat materi sedikit terus kita cari di internet. Nah, kalau di sini kita sampai tahu dulu. Jadi, kalau misalkan yang seingat Edo, di sini instrukturnya tuh ikut ngebimbing. Jadi komputer itu memang didesain di sini, dibuat, instruknya itu masuk ke komputer kita. Jadi kita diajarin step by step-nya langsung. Kemudian nanti baru siswanya yang mengerjakan apa yang sudah dipraktekkan oleh si instrukturnya tadi. Nah, itu keuntungan, bagi siswa yang Palkomtek yang Edo rasakan, Mbak. Alhamdulillah memang kalau sekarang, eee, kalau praktek itu kalau kita melihat atau, melihat saja itu kan nggak terlalu 100% masuk kan. Tapi ketika kita, praktek, kemudian kita melihat, mendengar, terus sekaligus, mempraktekkan ulang, kan akhirnya kita masuk tuh Mbak, Lebih cepat ya? lebih cepat nangkep kan, untuk anak-anak muda apalagi kan. Jadi memang alhamdulillah sampai hari ini kepake kan, eee, kemarin sempet juga Mbak, Edo kalau bicara tentang Palkomtek ini kan ada tiga momen nih yang nggak bisa Apa tuh? yang pertama itu Edo dulu sering kalau dengan Mbak Indah dulu, sering roadshow. Itu paling nggak bisa lupa itu karena keliling Kabupaten Oku itu. Jadi keliling-keliling sekolah itu kan, alhamdulillah ternyata ternyata Mbak dari hasil roadshow itu
sampai hari ini ada di rumah salah satunya, Mbak. Nah, itu ternyata itu kan jadi cerita, Mbak. 2017 itu kan ke salah satu sekolah nih di Oku kan roadshow kan. Kan habis roadshow itu kan biasanya kan kita kan foto bareng nih. Ya. Nggak taunya tadi habis nikah di 2023, aku buka lagi nih. Kayaknya pernah aku foto atau ke kunjungan nih ke SMK 1. Nah, aku buka, emang bener pernah. Dan ternyata di belakang itu istri sekarang di rumah. Jadi dapat dapat jodoh juga dari itu tadi nih, dari roadshow ternyata, Mbak. Jadi emang apa namanya? Semenarik itu loh rencana Tuhan kan. Ternyata masih ada foto meskipun pasca dari roadshow itu kan ada jarak tuh kan 5 tahun kan. Seneng kan, ternyata kita pernah foto nih ya kan. Ternyata beneran ada, Mbak. Nah itu yang satu. Kedua, dulu pernah PKL juga kan, karena kita ngambil tugas akhir. Tugas akhir kan kalau anak-anak yang ngambil program studi 1 tahun, profesional 1 tahun, kan biasanya kan ada ini kan, PKL kan, ngerjain TA. Alhamdulillah dulu, karena memang passionnya memang di Batu Raja Update kemarin kan, alhamdulillah ditarik oleh dinas pariwisata dulu, sempat sempat gabung ke dinas pariwisata. Nah dari situ juga Edo kenal tentang birokrasi meskipun sedikit-sedikit kan, karena saat itu memang apa ya, concern Edo kan di media sosial, akhirnya nyambung tuh dengan Goa Harimau, dengan wisata-wisata alam yang saat ini sudah berdiri di Oku ini kan dulu awal-awal merintis itu kan di tahun Edo juga, Mbak. Jadi kan alhamdulillah sejak ikut mengikuti sejarah itu dari Edo masih di Palkomtek. Makanya kenal dengan anak orang-orang dinas pariwisata kayak gitu kan. Kemudian wisata-wisata alam yang ada di Oku ikut ikut andil dalam mempromosikan tuh pada saat Edo juga masih di dinas pariwisata. Itu berkat dari Palkomtek juga itu. Keren banget. Kalau yang ketiga ini mungkin mungkin ini pasti ingatan juga nih bagi Mbak Ida dan teman-teman Edo dulu kan. Edo ini pernah dulu bikin tim 9. Tim 9 tuh BEM-nya Palkomtek itu di sini itu. Jadi the one and only itu kayaknya, Mbak. Pertama dan satu-satunya terakhir juga itu. Nggak ada lagi tuh habis nggak bisa ngambil hati Mbak Indah kayak gitu habis dari Edo tuh. Kalau Edo kemarin kan enak nih mau bikin kegiatan apa? Kegiatan kerohanian, kemudian anak-anak teknisi kita kumpulkan, yang hobi olahraga kita buat komunitasnya, kemudian apalagi Mbak, untuk alam kan, pencinta alam dulu aku ingat kalau pencinta alam tuh KPAP namanya, Komunitas Pencinta Alam Palkomtek. Aku masih ingat itu karena sering sering kan, dulu kan zaman-zaman masih fresh buat anak-anak kan pose-pose pakai kamera DSLR kan saat itu kan. Jadi Zamannya ya. bener. Jadi jadi emang memang seseru itu kalau di Edo dulu kan masa di Palkomtek. Alhamdulillah dipercayai oleh Mbak Indah selaku pimpinan Palkomtek di sini dulu pegang ketua tim 9 tadi ada 9 orang kan. Nah itu mungkin alhamdulillah eh, sejarah itu atau misalkan eh, bisa diulang tuh pengen lagi, Mbak. Karena kenapa, Mbak? Karena hal-hal yang semacam itu kan sulit didapat ketika kita sudah bekerja full time kan. Nah, memang saat itu memang fokusnya belajar pada saat itu kan. Tapi alhamdulillah sampai hari ini hubungan baik dengan Palkomtek khususnya kan dengan teman-teman masih ikut terjaga. Asik. Nah itu kalau kalau cerita tentang Palkomtek ya Keren banget ya, Mbak Ari, konsepnya emang seseru itu ya Kak Edo. seru di sini. Nah, sebenarnya bisa sih diulang lagi, tapi kan sekarang ini anak-anak ini udah gadget semua Kak Edo. Jadi kita juga punya klub, tapi ya tadi tetap aja klubnya digital. Mereka tuh lebih suka yang kayak mantap di ruangan AC itu sekolah. Nah itu dia sih sekarang karena udah beda zamannya kali Kak Edo ya. Kalau zaman itu dulu Android itu baru mau masuk. Baru mau masuk ya, nggak betul banget di 2015-16 mungkin. 15-16 tuh peralihan dari BlackBerry ke Android. ke Android, betul banget. Nah, kan sekarang Kak Edo itu sudah jadi CEO nih ya di Batu Raja Update. Nah, gimana sih Kak Edo awal mulanya? Kenapa sih terpikir kayaknya aku fokusnya ke media sosial deh? Oke. Kalau
ini kan berhubungan dengan kenapa Edo masuk ke Palkomtek juga sih, Mbak. Jadi memang tadi di awal sempat Edo bilang karena memang di tahun peralihan itu tadi kan dari BlackBerry ke Android itu kan lagi gencar-gencarnya, Mbak. Jadi dunia saat itu memang teknologi itu berkembang pesat. Terus juga kan untuk memasuki dunia kerja pada saat itu kan sudah harus ada soft skill, ada skill lah yang memang harus ditambah di luar dengan nilai-nilai sekolah kayak gitu kan. Makanya Edo pikir ini ada peluang di Batu Raja Update itu. Dulu Edo nggak tahu nih nama domainnya apa, Mbak. Tapi Edo lihat di perkembangan 2016 itu kayaknya di Palembang itu sudah mulai nih, Mbak. Ada akun-akun media sosial yang kayak Palembang Update. Ya kan kita dulu kan baru-baru install Instagram, Betul, WhatsApp kan. baru-baru banget. Kok kayaknya seru nih kalau misalkan kita habis dari hunting, habis dari rekreasi atau misalkan foto-foto kan, pose-pose pakai kamera-kamera yang fresh kan. Oh kita upload nih di Instagram kayak gitu kan. Tapi lebih lebih senengnya lagi kalau misalkan ada orang yang merepost akun kita. Oh iya, Nah, kayak gitu kan merepost-repost kece kayak gitu kan anak-anak hits gitu kan. Kita masuk Palembang Update nih. Kita masuk ini nih. Keren kan saat itu kan. Jadi kita juga kan merasa dikenal banyak orang kan anak-anak keren nih dari Palkontek, dari apa tuh sekolah nih. Siapa nih? Kita mau minta nomornya kan karena kita kenal di posting-posting kayak itu kan jadi membangkitkan rasa pengen dikenal orang itu kan jadi lebih besar lagi ya. Nah makanya dari situ Edo coba-coba karena seneng di main gadget juga tadi, Edo bikinlah secara nggak langsung akun media sosial. Nah tapi saat itu memang belum tahu namanya Batu Raja Update tadi. Edo searching kan, Edo juga apa namanya tuh ke Palembang kan, minta saran, masukan dari teman-teman yang udah duluan kan, kayak Palembang Hulu Kilir, update. Kebetulan di Batu Raja ini nggak ada domain update-nya. Ada Batu Raja mungkin explore Batu Raja kayak gitu kan. Tapi kan bukan sebagai domain publik yang memang bener-bener share masalah informasi yang ada di Oku, mungkin lebih ke arah wisata gitu kan. Nah, kemudian setelah selesai dapat Batu Raja Update ini tadi, dibikinin nih dari Palembang kan logonya kan, kayak gitu. Alhamdulillah trust masyarakat tadi kan akhirnya bertambah. Termasuk tadi Edo ke PKL di Dinas Pariwisata. Nah saat itu kan lagi momentum ada My Trip My Adventure itu salah satu stasiun TV kan lagi hitsnya kan datang ke Batu Raja. Karena itu posisi masih di Batu Raja kan masih masih di Palkomtek PKL. Nah itulah jadi momen di mana masyarakat itu pengen cari tahu nih kok bisa ada program TV syutingnya di Oku kayak itu kan di Sungai Ogan kemudian ke Ulu Ogan. Nah di saat itu Edo menjadi orang dalam daripada dinas itu tadi kan kebetulan pegang Batu Raja Update, Edo share kegiatan-kegiatan mereka. Nah disitulah orang-orang percaya dengan Batu Raja Update bahwa ini bakal jadi apa akun informasi yang aktual, yang terpercaya, update terus kan konsisten. Nah maka dari situ bertambah terus, Mbak, followers Batu Raja Update kan bertambah terus. Nah baru masuk nih mulai promosi, mulai lagi orang percaya mau pasang iklan tadi kan. Alhamdulillah selesai dari Palkomtek, ilmunya dapat, pengalamannya dapat, beranikan diri buat terjun memperdalami media sosial itu tadi, Batu Raja Update-nya tadi. Itu. keren banget ya. Jadi emang perjalanannya panjang banget nih ya. Ya, Dan mungkin di awal postingan itu kayak wisata dulu nih Kak Edo, iya wisata dulu. buat wisata yang ada di Batu Raja. Nah sekarang Kak Edo dan teman-teman ini sudah memiliki pencapaian yang luar biasa banget nih Palkomser ya. Dari mungkin merintis followers tuh nggak mudah biasanya Kak Edo ya. Untuk followers tuh bener-bener nggak mudah, harus kita tuh kayak yang pelan-pelan dulu. Nah sampai sekarang itu followers udah banyak banget Palkomser ya. Ya tadi karena kepercayaan dari masyarakat tadi ya. Kalau dilihat emang info aktual banget nih ya, cepet lagi ya. Mau tau info buka di Instagram aja sekarang. Kalau dulu cari koran kan. Bener. Sekarang nggak lagi. Bangun tidur langsung scroll handphone sudah masuk Bener banget. informasi. Nah, sekarang ini untuk di akun pribadi Kak Edo aja followernya sudah
7.000. Keren banget Telkomsel ya. Nah Kak Edo, gimana nih rasanya punya followers sebanyak itu? Kalau punya followers, ditanya dengan followers segitu Mbak, sebenarnya Edo ini kalau akun pribadi itu ngarah buat apa ya, bahasanya tuh upgrading diri, personal branding. Ketika kita punya followers yang ada K di ujungnya itu kan biasanya kan itu sudah jadi perhatian nih. Berarti kan antara dua Mbak, antara emang bener-bener orang mengikuti itu karena memang kenal dengan kita atau karena personal branding kita. Nah, itu makanya 11,7 ribu itu alhamdulillah orang-orang kenal dengan Edo, teman-teman, dan berikut personal branding yang mengikuti Edo tadi. Oh ini pasti adminnya si Bater Raja Update kan, dah follow aja kan. Termasuk orang-orang yang memang kolega-kolega jaringan-jaringan tadi Mbak, kenal dengan bupati, gubernur kan, itu termasuk yang di 11,7 ribu tadi. Wow. Dan sekarang juga di Bater Raja Update followersnya 268.000 Edo ya. Wow, keren banget ya. Nah itu tuh hampir semuanya dari Oku ini Mbak Putra Syaka Edo ya. Kalau ditanya 280.000 itu dari Batu Raja kayaknya enggak Mbak. Itu kebanyakan juga Batu Raja, khususnya Oku lah ya. Oku, kita bicara Oku Raya, itu setengah dari followers itu emang dari Oku Raya. Tapi setengahnya lagi mungkin kayak 20%-nya Palembang. Terus juga kan dari Lampung, Jakarta. Karena kenapa memang Batu Raja ini kan yang punya medsos ini kan bukan hanya yang stay di Batu Raja Mbak. Mungkin ada orang Batu Raja merantau di Palembang. Mungkin ada keluarganya atau sanak saudara atau familinya di Batu Raja, atau pernah tinggal di Batu Raja tapi dia stay-nya di Batam gitu kan. Jadi emang secara lokasi itu memang nggak akurat Mbak kalau kita bicara dia ini orang Batu Raja yang memang stay atau enggak. Tapi memang dibuktikan dengan 268.000 itu tadi yang mengikuti, artinya orang percaya dan tahu tentang Batu Raja. Kan logika Mbak, secara kan orang kalau nggak tahu untuk apa di follow kan, berarti kan 268.000 itu tadi artinya orang tahu dengan Batu Raja dan pengen tahu apalagi nih yang ada di Batu Raja. Ya betul banget. Ya bener sih. Mungkin mereka yang tinggal di Batu Raja nih merantau, bahkan keluarganya masih di sini, pengen tahu info ya. Kayak kemarin kita pernah banjir itu, di mana cari info ya nggak kalau nggak di sosmed. Banjir itu Mbak 20.000 Mbak bertambah followers Mbak. Kan Dalam 2 hari. 2 hari. Makanya tuh kadang kita tuh oh ada bencana nih di Batu Raja nih, pasti orang pada cari kan. Ada keluarga aku di sini, pasti penasaran gimana sih. Aku mau cerita sedikit Mbak, itu yang banjir kemarin itu bahkan kami kan pernah buka donasi nih di Batu Raja Update kan pada saat banjir besar itu kan sampai internasional Mbak. Oh. Aku pernah dikutip dari Daily Mail United Kingdom kan. Kemudian juga alhamdulillah ada orang Batu Raja yang nikah dengan bule di Jerman, itu kirim bantuan tuh mungkin kalau dirupiahkan dari mata uang mereka itu hampir 7 jutaan Mbak. Jadi dia langsung transfer dari Jerman buat transfer untuk saudara saya di Batu Raja yang terkena musibah. Jadi sampai nginfus orang-orang buat itu tadi Mbak, buat ngebantu tadi kan orang-orang yang kenal Batu Raja. Alhamdulillah kalau untuk charity atau kemanusiaan Edo nggak pernah bakal lupa Mbak. Termasuk kemarin dari Batu Raja kan ada korban bencana alam, korban kebakaran, itu pasti Edo turun. Alhamdulillah Batu Raja Update juga ikut menyumbangkan diri. Jadi apa namanya tuh ngebantu pemerintah kan untuk memulihkan ekonomi masyarakat meskipun nggak bisa ditakar nih Mbak ya. Kalau banjir kemarin tuh hampir 20 juta Mbak. Batu Raja Update ini serahkan dengan Pak Bupati. Jadi sampai itu reward bagi Edo Mbak. Kalau masalah pendapatan berapa itu kan fleksibel lah Mbak ya. Namanya kita kan hidup kan. Tapi kalau kita bisa ngebantu orang sampai 20 juta, agaknya cuma Batu Raja Update Mbak. Kalau dari media kan. Nah itu tadi alhamdulillah pada saat banjir itu kita ikut ngebantu juga Mbak. Itulah hasil dari Batu Raja Update yang saat ini konsisten tadi Mbak. Masya Allah. Jadi pendengar bagi Keren banget ya. orang-orang di luar yang
Iya, kan kemarin tuh sempat banjir kan luar biasa banget Kak Edo ya, makanya tuh Putri pikir, oh kayaknya ini juga informasi nggak cuma di Batu Raja nih ya, karena untuk semua yang di luar Batu Raja juga bisa dapat informasi nih, bahkan cepet juga, kan mau dari mana lagi kalau nggak sosial media gitu ya Kak ya. Nah, sekarang ini kan Kak Edo itu kan bisa dibilang konsisten ya Kak Edo ya untuk, sosial medianya. Nah, untuk komitmen Kak Edo sendiri ya, misal kegiatan apa sih yang pengen Kak Edo enjoy lagi sama kolega-koleganya atau sama, masyarakat di luar sana, dengan adanya Batu Raja update ini? Kalau sebenarnya apalagi sih kegiatan sebenarnya, masih dalam tahap, apa namanya, Mbak, mematangkan konsep sebenarnya, Mbak. Karena kan sekarang ini kan Batu Raja Update kan khususnya, di tahun 2026 ini kan sudah mulai berkantor lagi, pasca Covid, Mbak. Karena dulu kan kalau Covid itu kan Edo sempet, buka kantor juga di 2019, 2020. Sedikit, melenceng sedikit bahwa Batu Raja Update ini kan sudah legal, Mbak, dari 2019. Udah ada payung hukum melalui PT Batu Raja Update, multimedia, jadi resmi. Secara nggak langsung Edo sudah melegalkan itu tadi, yang dari 2019 dan satu-satunya di Batu Raja. Nah, kemudian, konsep-konsep yang berkembang tadi kan mungkin kalau di 2020, itu kan kebentur, Mbak. Ada Covid, kita nggak boleh beraktivitas banyak kan. Kalau dulu pernah Edo punya program-program, saat malam-malam hari, program, talkshow kayak gini kan dulu, live musik dulu, Batu Raja Update dulu kan. Jadi juga pernah bikin konsep-konsep, eee bikin-bikin video-video visit, itu sudah dari 2020, Mbak. Nah, pasca Covid ini kan, jadi anak-anak kan kita freelance semua, Mbak, jadi nggak berkantor secara pasif kan, jadi lebih dari rumah, mungkin ada kegiatan-kegiatan baru dipanggil karena ada 2026 ini Edo bangkit lagi, bikin lagi kantor. Nah, mungkin untuk saat ini konsep-konsep yang ditanyakan tadi mungkin dengan masyarakat baru kita matangkan, Mbak, karena kantor ini kan nanti bisa jadi kita upgrade lagi dari segi apa namanya tuh, kualitas kontennya, kemudian alat-alat pendukungnya dulu kayak gitu, Mbak. Tapi untuk konsistensi berita itu tetap jalan, karena itu kan fokus dari Batu Raja Update kan intinya, Mbak. Batu Raja Update ini kan orang nggak mau tahu, yang penting apa nih berita dari Batu Raja Update. Nah, mungkin kalau konsep-konsep yang kata Mbak tadi apa untuk masyarakat mungkin, setelah kita sudah matang konsep, alat-alat sudah kita tambah mungkin kan, mungkin baru kita bisa, apa namanya tuh, publish ya. Tapi untuk saat ini alhamdulillah para talent, itu sudah banyak, Mbak, di Batu Raja Update. Jadi kalau misalnya kita mau bikin me-launching satu program nanti sudah alhamdulillah sudah bisa, sudah ada SDM-nya. Karena banyak juga Kak Edo ya? Alhamdulillah, Mbak. Masya Allah, tadi kata Kakak ada 15 orang teman-teman ya? 15 orang. Banyak banget 15 orang, jadi itu dari 15 orang itu, dibagi mungkin ada yang konten, Bener tuh untuk editing juga. bener, Mbak. Ada yang memang sebagai talent kan, kalau bahasa keren sekarang ini kan brand ambassador, Iya, VA-nya. PA kan. Keren. Itu juga, Mbak, itu juga yang jadi pemancing buat Batu Raja Update-nya juga, jadi alhamdulillah kita cari, talent, yang memang yang multi talent, baik itu dari pose, dari cara bicara kan. Jadi emang nanti, ketika dia, apa, sudah panjang jam terbangnya, mungkin nanti banyak brand-brand lain untuk kontrak dengan si BA-nya kita tadi. Nah, itu tujuan Edo juga buat, nggaet anak-anak muda yang berprestasi di Batu Raja buat gabung dengan Batu Raja Update. Karena Edo pengen, Batu Raja ini kayak kota-kota lain, punya banyak talent-talent yang menghasilkan, uang pribadi lewat media sosial. Tapi kan di Batu Raja kan nggak ada, Mbak, nggak ada agensi yang memang bener-bener mengelola itu tadi kan, tempat mereka membuat personal branding kan nggak ada. Ada mungkin tapi sebatas WO gitu kan, tapi itu kan terbatas, pada saat WO ataupun di kampus kan, kayak Bujang-Bujang Gadis itu kan. Nah, ketika Batu Raja Update membuat program itu tadi, alhamdulillah mereka, antusias masyarakat kan, apalagi anak-anak muda tadi kan terbantu, menaikkan personal branding dan akhirnya mungkin nanti terjun sendiri. Nah itu. Ya bener banget ya, karena apalagi sekarang kan banyak banget anak muda yang kayak introvert, kayak nggak mau kemana mana. Iya,
Tapi menghasilkan Mbak itu Mbak. Biasanya anak-anak introvert Ya, diam-diam menghasilkan. bener banget sih, nggak tahu dia ngapain aja udah Iya. menghasilkan tuh ya. Nah nah Kak Edo kira-kira ya, kan tadi, followers udah banyak nih ya, apakah punya haters ya? Entar pastinya ada sih walaupun nggak banyak kan, jangan sampai banyak juga. Nah untuk haters ini gimana sih cara Kak Edo nanggepinnya? Pernah nggak ada yang sampai kayak Kak Edo itu ada yang komen atau bahkan ada yang, apa namanya, yang nge-chat apa gimana? Tapi tahan dulu ya Kak Edo, jangan jawab dulu ya. Ini nih Mbak Put di sini punya informasi juga buat teman-teman ya, sedikit promo juga nih buat teman-teman ya. Simak dulu. Nah, kan sekarang ini sudah ada di eranya digitalisasi teman-teman ya, apalagi buat kalian fresh graduate yang belum tahu nih mau kemana, mau ngapain aja ya, ada yang berpikir, "Kayaknya kalau aku mau kuliah kelamaan, Kak Edo ya, kalau tuh paling cepat 4 tahun." Nah, itu untuk yang strata 1, bahkan kalau mau mulai kerja juga bingung, kerja apa, sebagai apa, mau mulai gimana nih kerjanya ya. Karena sekarang ada di eranya digital, teman-teman nggak perlu galau lagi ya, nggak juga bimbang lagi karena sekarang kita bener-bener harus bisa upgrade diri kita. Yang semua itu bukan untuk dipilih teman-teman, bener-bener harus kita tuh, "Oh iya aku harus update nih ya, dengan cara apa?" Di sini Palkom Tech Batu Raja punya solusinya. Sama kayak Kak Edo tadi, Kak Edo kan alumni program profesional 1 tahun komputer, internet, dan bisnis digital ya, yang juga bisa membangun karir teman-teman ya. Di program ini nanti teman-teman akan belajar banyak banget materinya, sekarang sudah ada 15 materi Kak Edo, nggak lagi kayak dulu ya. Kalau sudah 15 Mbak. 15 materi, banyak banget, mulai dari dasar banget, ada Microsoft Office ya, ada desain grafis, bahkan sekarang sudah ada UI UX design ya, ada mobile programming, ada content creator, ada AI tools juga ya, bahkan sampai ada pembuatan aplikasi melalui desain sprint tentunya. Jadi kalau mikir, "Ah, kayak gini-gini," enggak ya, semua sudah diupdate dari Palkom Tech Batu Raja dan mungkin First in Town ada yang namanya materi IoT nantinya, klubnya juga ada teman-teman. Dan kabar baiknya untuk kamu fresh graduate, kamu bisa dapetin beasiswa senilai 2,1 juta rupiah. Jadi selama kalian belajar kan potongan SP besar banget teman-teman ya. Untuk pertama kalinya, dulu SP-nya berapa? Ya berapa ya? Masih 750 kayaknya Mbak. Hah, mahal banget dulu ya. Sekarang SPP-nya jadi 500.000 aja per bulan untuk kamu fresh graduate ya. Jadi nggak ada alasan lagi buat kamu nunggu-nunggu, buat kamu nunda. Sekarang sudah waktunya untuk kita update skill kita sendiri, teman-teman ya. Buat yang penasaran, silakan langsung DM aja atau langsung komen di kolom komentar di bawah atau langsung chat ke admin Palkomtek Batraja aja untuk tahu info beasiswanya. Oke? See you ya. Di sini Mbak Put mau ngobrol lagi sama Kak Edo. Tadi kita sudah bahas untuk yang haters ya. Gimana nih pengalamannya sama haters? Kalau bicara haters ini Mbak, kayaknya nggak sudah-sudah Mbak ya. Iya. Karena emang hampir kita temuin Mbak, sampai semalam juga masih ada hater. Wow, masih anget banget nih kalau semalam ya. Kalau haters itu biasanya Mbak yang kita kan ada pro dan kontra. Namanya kan hidup di media sosial tadi kan. Kadang kita share yang baik timbul perasaan praduga yang buruk. Sudut pandang masyarakat kan beda-beda Mbak. Ada yang nanggapinnya memang bagus, mungkin di rumah lagi ekonominya carut marut, mungkin kesal kan kayak gitu kan. Mungkin ada yang terikut-ikut kan. Namanya di sosial media kan biasanya kan orang kan entah apa masalahnya, baca judul tuh langsung komen gitu kan. Itu ada. Dan bahkan sampai hari ini udah 11 tahun jalan Batu Raja Update ini alhamdulillah masih ada. Dan mungkin bakal ada terus. Bener banget. Nah, jadi Bagusnya ya. sama Mbak, kayak kita jadi public figure kan. Karena memang followers sudah banyak. Kalau cerita permasalahan apa itu banyak sih Mbak. Lebih ke apa? Mereka itu menganggap si Batu Raja update-nya ini tadi mungkin akun-akunan main-main mungkin gitu ya. Jadi mungkin bagi orang-orang yang awam gitu kan, bagi orang-orang yang taunya cuman komen terus juga pakai emosi, reaktif kan biasanya kayak gitu kan. Mereka langsung to the point kan, bahkan sering dulu pernah dilaporkan juga ke kepolisian. Aku sering Mbak. Jadi pernah bersenggolan dengan orang-orang yang merasa dirinya paham lah masalah media kan gitu kan.
pernah di-move orang 7 gitu kan. Pernah, apalagi ya, kalau Edo nih kebetulan juga Mbak, ini, selintas saja Mbak, aku juga sekarang fokusnya passion-nya ke dunia politik. Jadi emang, banyak juga kan secara Batu Raja update-nya mungkin media, haters-nya juga kan mungkin ada, orang-orang yang nggak suka. Nah terlebih kita juga kan sebagai, orang yang mau masuk ke dunia politik juga pasti ada. Apalagi kemarin kan, Kabupaten Oku kan dinamika politik di Oku ini kan pasang surut bete, turun naik turun. Ah, kebetulan Batu Raja update-nya juga ikut berkontribusi gitu kan. Jadi banyak timbul perasaan-perasaan masyarakat atau warga yang, mengedepankan emosional tadi, yang menganggap mungkin Batu Raja update ini, eee, sepihak ya gitu kan. Jadi timbul timbul orang-orang yang nggak suka gitu kan. Tapi alhamdulillah banyak yang suka Mbak, daripada yang tidak suka. Bener banget. Karena kan mereka kan yang tidak suka itu kan karena memandang dari satu sudut pandang. Tapi kan ketika Batu Raja update ini banyak kegiatan, bisa ngebantu tadi kan, mungkin paradigma yang lain itu mungkin berbeda. Ah ini kan wajar sih Batu Raja update mau memihak ke sini. Mereka juga kan punya, apa namanya tuh, staf atau misalkan kantor yang harus hidupkan gitu kan. Jadi memang kalau masalah-masalah haters itu nggak mau ambil pusing. Nah tadi kan dibilang gimana caranya kan Mbak, yang penting, eee, haters itu tadi kalau Edo pengen buat klasifikasi. Kalau cuman sebatas komentar, ya kita mungkin, setiap hari kita pantau tuh, komentarnya masih dalam, menjurus tentang konten yang di-share atau out of the topic. Kalau misalkan mereka masih di jalur yang sama, jadi kasih konten ini tadi dia, komen tapi agak miring kan, ya mungkin solusinya mungkin kita tanggapi atau enggak kita, sudahlah kita sembunyikan ajalah daripada dia mancing opini buat yang lain berkomentar negatif kan kita sembunyikan saja. Nah tapi, ketika dia sudah mulai, nge-DM, mungkin ngintimidasi melalui WA, kan itu kan sudah naik tingkatan nih, biasanya kan minta hapus, minta apa namanya tuh, eee, pribadi kita kan dijelek-jelekin gitu kan. Aku pernah juga melaporkan orang, tapi mungkin karena posisinya saat itu momen pilkada, jadi aku sendiri yang, mendamaikan hati kan. Jadi emang itu sudah masuk ke ranah pribadi, karena kan riskan Mbak, karena Batu Raja update ini tadi kan, bukan media yang verifikasi pers langsung kan. Jadi memang aku, secara legal itu kan legalnya legal PT kan media. Tapi secara setiap harinya, kerjanya di media sosial. Bukan aku nggak mau ngaktifin di website, tapi memang Batu Raja Update ini kan dikenalnya di media sosial. Jadi bersinggungan dengan masyarakat itu sering, Mbak. Bahkan ya tadi, Edo pernah juga hampir melaporkan kan, ya tadi kan hasil dari pilkada tadi mungkin ya panas-panasnya kan, tapi itu nggak sampai lah kan aku juga, calling down kan, artinya mungkin nanti, kalau kita viralkan mungkin yang aku laporkan ini nanti kan reputasinya juga pasti rusak kan, karena sebanyak 200.000 ini tadi kan pasti viral kan, tapi kita nggak mau sampai ada cacat, apa namanya tuh, tanggapan masyarakat tentang Batu Raja update-nya kan. Makanya aku, sudahlah kita ini kan lagi aja kan. Tapi memang, yang kayak itu mesti harus ada pelajaran, Mbak. Jadi kita harus tetap kita tanggepin kan, apalagi sudah masuk ke personal kita kan. Ya kita kan di Batu Raja update secara profesional, Mbak. Kan ini kan profesional, yang orang nggak tahu kan padahal kita ini posting ini kan, sekedar memposting saja kan, Mbak. Bukan karena aku dekat dengan si Mbak, misalkan dekat dengan Polkomtek, terus aku jahat-jahatin misalnya, kan bukan. Sebatas misalkan pemberitaan di luar saja kan itu, oh, ternyata di Polkomtek ini, ada apa namanya tuh minusnya gitu, ya kita share kan gitu kan. Tapi mungkin tanggapan orang-orang yang itu tadi kan beda-beda. Timbullah, apa namanya tuh negatif pikiran tadi kan sampai ke pribadi, personal. Nah itu. Kalau nanggepnya tadi kayak gitu, Mbak, kalau sudah masuk ke ranah pribadi, bagi aku itu sudah hal wajar aku tanggepin kan.
Bahkan aku cari kan, makanya kemarin sempet di-move orang 7, itu tadi di-move orang 7 yang ngaku-ngaku, entah itu keluarga atau itu ada permasalahan lah kayak gitu, Mbak. Emang berita tersebut akurat, tapi memang bagi orang-orang yang berkepentingan, tanda kutip kan, mereka nggak mau aku yang nge-share, maunya mereka mereka tuh mau dapat hasil juga kan gitu kan, kayak itu. Jadi kan di dunia media ini kan ada hal yang ditutupin karena sesuatu, ada yang dibuka karena sesuatu juga kan gitu kan. Pokoknya harus ada untung nih, gitu kan. Pokoknya kalau aku tutup, apa untungnya bagi aku? Kalau dibuka, apa untungnya bagi aku? Nah kalau Batu Raja update, no, nggak ada yang kayak gitu. Pemberitaan Pemberitaan viewer pemberitaan, kecuali memang promosi, ya itu kan. Mungkin Pemkab mau promosi, Pemprov itu kan dia bayar kita posting. Nah, kalau berita-berita kan misalkan nih, berita ini aku mau up ya, tapi kamu harus bayar segini. Itu nggak pernah, Mbak. Aku nggak pernah mau dikotorin dengan rezeki kayak gitu. Apalagi eh, kita sudah tahu itu berita yang salah, kita tekan kan, kok kamu nggak mau ikutin kataku, kalau nggak mau ya sudah aku share, kalau nggak mau nominal sekian tadi ya gitu. Nah Edo ini kan sering kebenturan kayak gitu. Nah, mungkin dipikir orang dengan kita ngeposting, oh ini pasti sudah dibayar, buzzer nih, pasti kayak gitu kan. Itu persepsi yang salah. Nah, akhirnya itulah yang timbul haters yang mungkin yang nganggap, Batu Raja ini nggak pro pemerintah nih. Masalah MBG, masalah masalah-masalah lain kan. Misalkan ini kan lagi ini kan naik-naiknya kan gitu. Nggak apa-apa aku share, Mbak. Jadi mungkin di channel Palkomtek inilah Edo bilang kan, karena yang hal-hal kayak gitu kan memang sedang dibahas oleh pemerintahan kita sekarang. Sebagai anak muda, sebagai apa namanya itu, agent of change juga kan, kita wajib menyampaikan hal-hal yang benar di mata masyarakat. Tapi ada yang nganggap, wah ini nggak suka nih sama pemerintahan sekarang nih. Pasti dia ini ada bencinya dengan orang-orang MBG gitu kan. Tapi nggak pernah, Mbak. Aku nggak pernah dapat uang. Lagian informasi kayak iya, lagian juga kan kenapa sih kita harus cari rezeki lewat mematikan usaha orang kayak gitu kan. Tapi memang alhamdulillah sampai hari ini eh, dengan tidak Edo mengambil yang kayak gitu, alhamdulillah masih jalan kantor. Alhamdulillah, Mbak. Sampai hari ini duduk di Palkomtek ini, alhamdulillah nggak ada ketakutan ataupun tekanan dari luar situ kan. Makanya Edo berani ngomong ini, Mbak. Alhamdulillah. Itu. Iya sih, itu tadi sih. Memang kadang orang tuh berpikirnya berbeda, Kak Eda. Bener. Kita tuh tujuannya apa nih? Kalau kita ternyata orangnya beda. Itu tadi makanya. Memang kalau di medsos ini bener sih agak riskan juga, Kak Edo. Kadang orang berpikir, ah udahlah pasti pronya ke sini, paling Iya. enggak. Kita cuma share pemberitaan, informasi. Cuma ya tadi tanggapan orang-orang bener sih. Mungkin ada faktor lain ya. Lagi ada problem lain, bawa-bawa ya jadi emosi lewat ini kayaknya kesinggung, padahal enggak Iya, buat bener bener. ya. Namanya akun publik ya semua informasi bakal di-share gitu teman-teman. Jadi, bener kata Kak Edo tadi ya, namanya berita, namanya informasi ya emang itu nggak luput dari fungsi akun publik tadi. Kecuali kalau kayak promosi ya beda cerita Kak Edo ya. Nah itu dia. Nah, kan sekarang Kak Edo ini sudah sampai di titik yang bener-bener alhamdulillah banget Kak Edo ya, tentunya nggak mudah nih ya. Dari mulai, bangun akun ya, sampai survive dari Covid ya. Nah, pastinya ada tantangan nih Kak Edo ya. Menurut Kak Edo, apa sih tantangan terbesar Kak Edo yang sempat Kak Edo hadapi selama Kak Edo bergelut di bidang, medsos ini? Kalau dibilang tantangan mungkin kalau sekarang ini baru kerasa, Mbak. Mhm, Jadi memang, ketika kita di dunia digital, tantangan terbesarnya itu perubahan. oke. Perubahan yang menuntut memang, secara skill, secara upgrade diri, kemudian alat-alat tadi kan, karena ikut juga berubah. Nah kita harus wajib memang, bagi aku pribadi tantangan terbesarnya bagaimana si Batu Raja update-nya ini, enggak mati karena hal-hal yang aku sebutin tadi. Ketika dunia sekarang sudah masuk di era AI, gimana caranya kita harus, survive juga mengikuti kan. Karena kenapa, Mbak?
Karena di dunia sekarang, khususnya di media sosial, pasti kita punya kompetitor. Betul. Nah, Edo juga meyakini kompetitor itu juga pasti ya pasti saling mengutip Betul. gitu kan. Ya mengutip, wah apalagi nih yang mau dibikin Batu Raja update. Nah, kalau kita kalah satu langkah, artinya kan kita sudah kalah menurut Endo kan, itu prinsip sih Mbak. Kenapa kita harus duluan, orang belum tahu. Dulu kalau Edo dulu Mbak, dulu orang belum pegang iPhone. Edo harus gimana caranya beli iPhone. Bukan karena gaya-gayaan, tapi emang itu kebutuhan. Dan itu tantangan, gimana cara kita mau beli iPhone. Kenapa? Kenapa harus iPhone? Misalkan gitu kan. Ini paradigma aku Mbak, sebagai pimpinan misalkan. Karena memang secara kualitas gambar saat itu kan untuk live streaming mungkin lebih jernih di situ. Tapi nggak tutup kemungkinan ada Android, sekarang kan sudah pergeseran zaman. Android juga banyak yang bagus. Tapi kan saat itu memang Edo fokusnya memang itu tadi, tantangan itu tadi Edo jemput. Ketika nggak ada drone, gimana caranya kita harus drone? Punya drone. Gimana caranya orang bisa apa namanya itu punya kendaraan, ya kita harus ikutin juga. Itu tantangan terbesar Mbak. Kalau tantangan yang secara pekerjaan sih fleksibel Mbak, artinya kan standar-standar kan. Tapi kalau kita punya target kayak tadi kan, AI, dunianya sudah punya AI. Orang bisa posting bagus, menghasilkan uang dari AI. Kita mau apa ya, idealis dengan ilmu yang kita punya saja Mbak, nggak cukup. Jadi hari ini kita kalah start. Orang sudah pakai pesawat, kita masih pakai sepeda. Nah, kita harus kejar. Kita harus apa namanya tuh, rubah lagi gimana caranya Batu Raja update ini ikut di zaman. Alhamdulillah Mbak, hari ini anak-anaknya semangat semua, paling satu dua yang nggak semangat ya, itu biasa. Biasa gengsi itu ya. Biasa gengsi. Tapi alhamdulillah sudah kita upgrade ya, mulai dari ilmu, apa namanya tuh, kualitas-kualitas yang lain tadi, yang alat-alat pendukung tadi. Makanya hari ini juga Batu Raja update tetap jadi parameternya. Oke, Iya. keren banget ya. Ya bener banget sih, nama tantangan fleksibel kayak Edo ya. Tentu ngikutin kadang Iya. gini, kadang gini ya. Gimana cara kita aja yang jelas tuh target. Bener, kalau kita nggak ada target ya nggak ada tujuan. Betul. Bener banget. Apalagi sekarang ini kan memang di eranya digital ya, di eranya media sosial gencer-gencernya banget. Dan ini Putri lihat apa karena Putri hobi Instagram aja ya. Jadi Betul. berarti cuma di Gajah ini punya akun lain nggak Punya Mbak, di aplikasi lain? punya alhamdulillah. Itu seiring dan sejalannya Batu Raja update. Jadi emang nggak fokus di Instagram, ada juga di Facebook, ada juga di TikTok. Karena platform 3 ini tadi memang sedang digandrungi ya. Apalagi misalkan dulu kan YouTube nih udah geser Udah geser. ke TikTok kan. Jadi memang kalau di Facebook itu sudah 126.000 followers ya. Keren banget. Jadi kalau di TikTok itu sudah 60.000 sekian. Nah itu tadi. Satu lagi Mbak, tantangan besar juga kan sekarang ini kan promosi. Promosi ini kan sekarang dulu kalau promosi itu pasti lewat media. Sekarang kan sudah ada TikTok affiliate. Oh, bener banget. Nah itu jadi persaingan secara nggak langsung nih bagi kami. Jadi orang-orang promosi lewat influencer, lewat konten kreator. Nah gimana caranya si Batu Raja update ini itu harus juga punya kreator kontennya juga. Gimana caranya aku ciptain anak-anak yang memahami, terus juga aktif di media sosial. Nah itu tantangan bagi Edo. Nanti itulah yang bakal bersaing dengan konten kreator di luar sana untuk mencari promosi sebanyak-banyaknya buat Batu Raja update. Iya sih bener banget ya, karena sekarang ini gencar-gencar influencer ya Edo ya, banyak banget. Dan mereka juga karena punya followers banyak mungkin ya, yang mengikuti juga anak-anak muda zaman now juga ya. Jadi yang banyak banget influencer yang sekarang juga nggak promosi-promosi gitu ya. Nah, tadi kita udah cerita banyak banget sama Kak Edo ya, dan kali ini kita mau ngobrol lebih menarik lagi nih, melalui beberapa dokumentasi ya, yang mungkin nanti kita tampilkan di Smart TV. Nanti untuk foto videonya Kak Edo boleh cerita ya? Boleh. Ini tentang apa aja? Apaan ini? Jadi Nah ini dia, ini sama Kak Edo ya.
Coba kita look dulu. Apa nih? Apa tuh? Dari foto pertama. Kayak di spill semua ini. Kita scroll ya. Scroll ya. Kita, Alhamdulillah nggak ada yang aneh-aneh ini, Mbak. alhamdulillah. Kalau anak-anak di kantor banyak yang aneh-aneh kalau Instagramnya, Mbak. Banyak kan ya. Boleh kita. Nah itu ini kapan nih Kak Edo? Ini di Lubuk Linggau, Mbak. Jadi Batu Raja Update itu salah satu anggota FAMS. FAMS itu forum admin media sosial. Kayak kita punya komunitas apa ya, penggiat gitu kan media sosial ini sama wali kota Linggau juga. Jadi seluruh akun media sosial yang itu tadi di Sumsel itu bergabung di FAMS, kita pelantikannya di Linggau. Di tuan rumahnya Linggau saat itu 2022. Nah ini ada akun Martapura, itu akun Batu Raja, ini Okuraya nih yang semua di sini tuh ada dari Komering juga itu, dari Blitar kan, akun-akun mereka yang di situ. Nah kebetulan aku untuk di Oku kita didapuk jadi ketua kemarin, ketua Fams Okurayanya. Ini ketemu dengan ini warga sekitar juga kan. Tuh Boleh kita next lagi? next lagi tuh. Nah ini 2021 Mbak. Jadi dulu pernah bikin kegiatan di Pemkap Oku saat itu di zaman Pak Edward Chandra, ini zaman Covid ini Mbak. Nah itu tadi, Semua ya. alhamdulillah Batu Raja Update di apa minta oleh Pak Bupati saat itu jadi penyelenggara tunggal buat ngadain pemenang lomba video pendek kayaknya, video rumah pendek buat apa, buat saat itu kan Covid nih. Jadi gimana caranya kita tetap berkarya, Pemkab mengapresiasi karya-karya masyarakat Oku kan gitu kan. Alhamdulillah Batu Raja Update itu jadi panitianya tunggal. Jadi ditunjuk Pak Edward Chandra. Karena Pak Edward Chandra jadi Sekda Sumsel ini. Alhamdulillah. Tuh, pengalaman juga. Nah, ini aku dengan teman-teman. Nah, sedikit cerita singkat, aku juga selain ngelola Batu Raja Update dulu di 2019 pernah juga Mbak, pernah kerja. Kerja. Jadi kerja di protokol, humas protokol Pemprov Sumsel. Jadi teman-teman aku sekantor dulu di kantor gubernur. Jadi pernah gabung dengan mereka kan di protokol Sumsel. Melok kegiatan itu. Kalau Basus ini kan melok kegiatannya Pak Gubernur ya, enggak giring kegiatan. Banyak sih Mbak, ini masih banyak di scroll sebenarnya. Ada lagi? Lagi? Apa nih? Nah, kita lihat akunnya. Ya, ini dia yang kita bilang ya. Semua informasi ada di sini, teman-teman. Itu centang biru loh Mbak. Iya, keren, keren, keren. Coba kita lihat dulu. Oh, ini yang donasi kebakaran kemarin ya. Coba kita spill dulu. Nah Ini ini yang lagi hangatnya nih dibahas masyarakat di Batu Raja Timur nih. Jadi kemarin tuh memang ada hewan liar lah, itu kan semacam entah itu macan kan, entah itu mungkin katanya kan anak harimau gitu kan, tapi belum tahu kan karena memang belum belum dapat nih sosok hewan apa, tapi memang jejaknya sudah ada video-video kan. Dan ini aku ngutip dari Seripo media online, jadi memang benar-benar ada teror macamnya, belasan ayam milik masyarakat itu memang mati Mbak. Jejaknya ada, tapi nggak perlu terlalu khawatir kan, karena memang kita di sini kan jauh nih dari kawasan gitu kan, tapi tetap harus hati-hati kan Mbak, apalagi yang punya ini kan pada itu ternak segala macam. Nah ini salah satu konten yang mana kemarin itu sempat naik juga dibahas kan, lagi dibahas di masyarakat. boleh kita next lagi.
kota kecil dengan 1000 kenangan. Ini secara nggak langsung ngajak yang merantau jalan-jalan kayak. Iya. Jadi itu tadi Mbak. Eh ini salah satu program juga di Batu Raja Update kan. Jadi kita tadi aku sempat sampaikan kenapa kita punya kompetitor lain kan. Mereka belum satu langkah untuk membuat video, kita sudah mulai produksi konten-konten yang menarik. Ini salah satu konten kebetulan memang konsepnya lagi Lebaran. Ini kita tujukan buat para perantau-perantau nih yang buat rindu-rinduan nih. Alhamdulillah kalau nggak salah yang ini ya yang di komeni Gilang Dirga kan. Ini aku hari ini sebenarnya habis dari Palkomtek itu, dari artis asal Batu Raja nih. Itu dia minta bikinin video karena kan dia asli Saunaga kan. Nanti kami hari ini mau bikinkan video sesuai request Gilang Dirga. Nah, keren banget ya. Ya secara nggak langsung ngajak jalan-jalan nih ya, Mbak. Jalan-jalan. Terus dia minta tuh di shot dari rumah neneknya itu kan di Saunaga itu kan. Nah, itu alhamdulillah kepercayaan kita sampai ke beliau. Iya. Keren, keren, keren. Ada lagi? Itu sama tuh. Ini baru tadi nih 3 jam yang lewat. Oh ya Mbak, aku juga karena Batu Raja Update kan PT Multimedia kan. Jadi memang kalau kami itu punya apa ya? Dibilang kami itu punya part-part juga Mbak. Jadi kita ada turunan Batu Raja Update ini kan kayak ini kan ini akun kita juga yang CS drone ini. Jadi aku juga di kantor tuh buat sewa drone. Jadi buat yang mau sewa drone bisa ke Batu Raja Update. Promosi singkat ini ya. Nah, jadi emang ini hasil-hasil dari anak-anak yang aktif buat ini kan, konten-konten tadi kan. Nah, ini. Nah, jadi bener ya kalau akun publik ini tuh bener untuk informasi kayaknya. Nah, kayak ini Mbak, sorry Mbak, aku langsung tujuin aja ke sini. Nah, ini yang kemarin sempat ada haters ke bawah nih. Jadi komen-komen banyak yang haters tuh kan. Nah, itu. Ini sebenarnya banyak yang sudah di hidden komennya nih. Tapi memang ketika ini kita share, ini kan memang kejadian aktual, Mak, yang memang di-share itu untuk masyarakat tahu bahwa memang ada kejadian di suatu tempat. Memang kebetulan di perusahaan di Oku. Perusahaan besar loh, Mbak, PLTU kan, Subaksel. Nah, jadi ketika ini kita share ada kejadian, nah mungkin bagi masyarakat atau misalkan orang-orang yang berkepentingan di dalam perusahaan kan dia nggak mau tahu nih kok diberitakan segala macam. Jadi akhirnya dia sempat ada beberapa individu yang memang memberikan komentar miring terhadap Batu Raja Update ya, seolah-olah kita yang Goreng gitu ya. mencoreng terus membuat berita hoax dan segala macam. Padahal ya memang benar, memang kejadian memang kebobolan di situ kan. Jadi memang gini Mbak, maling nih di sebuah perusahaan, pasti kan yang disorot nih keamanan Betul. yang pertama Mbak. Nah, keamanannya mungkin kita buat nggak nggak mampu jadi kebobolan. Nah itu nggak terima mereka kan. Ya terus mau salahkan siapa? Bener. Emang benar kalau nggak kebobolan yang nggak kejadian kan gitu. Tapi mungkin persepsi masyarakat kan mungkin beda kan. Nggak mau lah, mungkin nanti takut ada yang beranggapan mungkin Batu Raja Update ini terlalu keras kan. Ya nggak tahu juga sih Mbak. Maksud aku kan silakan yang berkomentar negatif nggak apa-apa. Aku nggak pernah dibayar kayak berita-berita gini kan nggak pernah dibayar. Tapi next ke depannya mungkin jadi catatan bagi si PLTU karyawan yang ada di dalam, mungkin lebih hati-hati lagi, jadi pelajaran. Nah itu sih kalau kalau sebagai orang yang netral-netral aja kan mungkin berpikirnya ke situ. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah sudah ada haters ya, yang di sini. Bener, 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 bener. Ada lagi? Oke, nah alhamdulillah. Jadi banyak banget emang Kak Edo ya insight-nya. Kadang tadi mulai konten tadi ada yang bertanggapannya lebih ya, beda-beda ya, namanya orang-orang itu nanggepinnya beda ya. Kalau tujuan itu sama ya, tujuan tetap ngasih informasi buat jadi pelajaran juga.
Nah, Kak Edo, kan proses sebuah berita itu bisa naik ke Batu Raja Update itu seperti apa sih liputannya? Mungkin dari desainnya, bahkan dari Kak Edo sendiri, perannya sebagai apa nih kalau di Batu Raja Update sendiri untuk dari kriteria khususnya atau bahkan untuk dari berita-beritanya gitu? Oke. Jadi Mbak, untuk, sebuah berita tuh layak atau enggaknya dinaik di media sosial, ya yang pertama kita cross check dulu. Sebelum share kan kita sharing dulu ya. Jadi memang kalau mengenai berita, baik itu lokal maupun, nasional, baik itu kan keadaan geopolitik di dunia sekarang kan memang kita harus, pilah-pilih. Artinya nggak bisa semuanya kita suka, Prabowo, kita harus posting Prabowo, nggak juga. Jadi emang kita harus, pilih-pilih. Karena kan kita nggak tahu Mbak, apakah itu memang benar-benar propaganda, ataukah itu memang benar-benar, real berita kayak itu tadi. Tapi yang jelas ketika itu sudah share di Batu Raja Update, itu pasti aku sudah cross check dulu. Jadi kan memang Batu Raja Update ini kan yang jelas mempunyai sumber yang akurat, baik itu dari media online yang memang terpercaya. Media-media kan banyak sekarang, tapi mungkin, ada yang secara kredibilitas yang kurang di, eee, apa itu, kurang kurang gitu kan. Ada yang memang bener-bener kayak sudah terverifikasi kayak Tribun gitu kan, kayak emang berita nasional yang memang sudah terverifikasi Dewan Pers gitu kan. Jadi kita tetap kita baca kita pilah, kadang aku cut Mbak, itu tugas aku. Aku yang meng-cut berita tersebut supaya nggak usah dinaikkan, karena mungkin ini berpotensi misalkan kan belum final kan, mungkin beritanya sudah kelewat berapa hari gitu kan. Termasuk juga kalau misalkan postingan atau misalkan berita tersebut nggak dinaikkan, aku juga turut turut pasti ngebantau si ini tadi, adik-adik yang di kantor tadi. Tapi itu dalam segi hal berita loh, Mbak. Kalau kita segi konten, yang kayak video-video itu tadi mungkin, itu kreativitas kantor saja. Jadi nggak perlu harus terverifikasi kan, yang penting mereka bikin, layak buat dikonsumsi masyarakat, is okay, silakan naik. Betul ya. Iya sih, karena kadang berita ini Kak Edo ada yang masih simpang siur ya, belum final tadi. Kalau kita udah post nanti ternyata pro dan kontra juga. Bener, Mbak. Yang banyak yang harus dipilah-pilih Kak Edo ya. Nah Kak Edo, sejauh ini ya, apa sih pencapaian, bagi Kak Edo yang paling berkesan banget bersama Batu Raja Update ini maupun secara personal bagi Kak Edo aja? Kalau diukur dengan nilai nominal, kayaknya nggak pas deh, Mbak. Karena kan memang sudah berjalan dari aku tamat sekolah sampai hari ini kan sudah punya istri, punya anak, jadi memang bener-bener ya sampai hari ini bisa seperti ini kan karena memang nominal juga sih Mbak, nggak muluk-muluk kan karena memang kita harus aku yang memang nggak kerja di secara, konvensional, mengandalkan Batu Raja Update, artinya, survive banget dong. Jadi kan pencapaian apa kalau ditanya, ya mungkin itu tadi, yang paling berkesan, yang paling besar itu ketika kita bisa mewujudkan cita-cita, cita-citanya bukan nominal, cita-cita kita kenal dengan orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang penting gitu kan. Karena itu bagian dari, proses kita nanti ke depan, Mbak. Jadi kita bisa kalau aku, pencapaian aku, oh aku bisa, kenal dengan gubernur. Nah dari si gubernur ini tadi, di situ ladang rezeki aku mungkin nanti, oh ini kan kenal dengan gubernur, oh ini jalan kamu tuh, misalkan kata Tuhan nanti kan, oh kamu harus, apa namanya tuh, lewat sini, nanti temuin ini. Nah dia yang membuka peluang. Nah prestasi itu tadilah yang Edo jaga. Karena cita-cita itu tadi, kita dekat dengan gubernur, bupati, kemudian orang-orang yang berpengaruh, kemudian juga, sampai hari ini juga aku entrepreneur juga, Mbak. Jadi punya usaha kan, orang percaya dengan aku gitu kan. Karena memang kita, memantaskan diri dulu. Bener. Jadi si Batu Raja Update ini tadi prestasinya apa? Ya itu tadi, oh sampai sampai
orang-orang penting loh percaya dengan Batu Raja. Artinya kepercayaan mereka itu penting dengan Edo secara pribadi. Makanya teman-teman Edo juga kan banyak di luar dari Batu Raja kan mungkin support sistemnya dari situ. Itu yang paling besar pencapaiannya, Mbak. Iya, Oh, Masya Allah. Nah, betul banget ya. Jadi salah satunya itu termasuk ke networking juga kayak networking. jaringan ya. Kalau kita bisa kenal banyak relasi ya, bahkan ya itu bisa jadi keuntungan juga nih buat kita. Kita bisa melangkah lebih dari yang saat ini gitu ya. Nah, Kak Edo juga kan dikenal sangat luas nih circle-nya, dari politikus ya, pengusaha, akademisi, dan lain-lain juga. Nah, kan Kak Edo sudah luar biasa banget nih ya, pastinya di balik kesuksesan Kak Edo ada nih support system-nya ya. Iya. Siapa sih sosok support system-nya? Kalau support system Iya. yang jelas itu memang di lingkaran keluarga dulu, Mbak. Karena jatuh bangunnya Edo juga kan, Mbak. Nggak bisa gitu cerita ke orang lain. Mungkin kalau kita cerita dengan orang-orang yang kita percaya di luar dari keluarga, mungkin supportnya mungkin sebatas ya mendamaikan saja. Cuma kalau misalkan support sistemnya itu ke orang tua, sekarang sudah punya istri, jadi memang bagi aku support system yang terbaik saat ini memang ke keluarga dulu. Jadi kalau memang kita ada permasalahan, pastilah bagian daripada keluarga yang dahulu kan. Jadi memang support system itu baiknya kalau aku pribadi itu ke keluarga, tapi nggak nutup kemungkinan tadi networking itu tadi penting, Mbak. Karena mereka juga berperan, Mbak. Jadi ketika kita punya networking yang bagus, mereka juga berperan sebagai itu tadi support di bidang yang lain. Nah, untuk membuka kunci rezeki kita tadi kan ada di dengan orang lain tadi. Tergantung dengan networking kita itu tadi. Sebanyak mungkin ya lebih bagus. Iya, bener banget ya. Relasi tadi Kak Edonya sampai deh. Nah, jadi privilege juga ya kalau kita banyak relasi ya, luar biasa banget nih kalau counter ya. Nah, boleh nggak nih Kak Edo kasih dulu dong motivasi dan tips ya, bisa terus semangat untuk mencapai cita-citanya buat sebuah Gen Z yang mungkin sampai sekarang ini masih mager. Sekarang ini gini, Mbak, kalau buat anak-anak Gen Z biasanya suka nggak konsisten. Kuncinya itu, Mbak, segala hal setiap apapun yang kita kerjakan itu kuncinya konsisten. Nah, kalau kita sudah konsisten, sudah menjadi apa ya, satu hati dengan apa yang kita kerjakan tadi, insya Allah itu bakal timbul timbul sendiri, Mbak. Keyakinan bahwa kita bakal berhasil, kemudian jangan jadi kutu loncat. Itu biasanya anak-anak Gen Z, itu biasanya sebulan nih baru di sini, mungkin nggak sesuai dengan mood, kita pindah lagi. Jadi akhirnya itu bukan jadi motivasi, itu sudah jadi apa ya, coba-coba. Bener. Nah kalau kalau aku bisa ngasih motivasi sesuai dengan passion aku sebagai penggiat medsos tadi, ya itu tadi, Mbak, dari kekonsistenan saya tadi dari awal itu harus tetap dijalankan. Nah, ketika kita sudah konsisten, kita bakal sayang, kita bakal ngerawat, kita bakal cari yang baru, jatuh, bangkit lagi. Nah, itu motivasi yang benar-benar penting bagi orang atau Gen Z yang pengen ngikutin jejak apa yang sudah aku tanamkan di Batu Raja Abdi. Pokoknya kalau motivasi lain mungkin kalau sebagai entrepreneur beda lagi, gitu kan. Ya. Nah, intinya tetap harus konsisten Konsisten. ya, karena kadang ya tadi angin-anginan nih biasanya nih. Kadang ini, kadang itu berubah terus ya Maria. Nah, jadi buat Gen Z ya, buat Pak Counter juga yang sekarang ini semuanya Gen Z di sini kayak Iya, Gen Z. nah, bener banget. Jadi tetap harus konsisten ya, apalagi untuk yang belajarnya jangan sampai tertinggal karena tadi era kita ini cepat banget nih berubahnya. Perubahan digital ini berkembangnya pesat banget dari mulai kerasa itu dari Covid kayak Edo ya. Dari Covid itu luar biasa banget berubahnya sampai sekarang ini pesat banget, luar biasa banget ya. Nah, pokoknya buat kalian ya semangat terus ya, jangan sampai eee, meleng dikit ketinggalan nih Iya, maksudnya. bener, Mbak. Nah, jadi, buat Telkomsel ya, semoga aja apa yang tadi Kak Edo sampaikan ya, buat kalian juga bisa
motivasi kalian ya teman-teman ya. Nah, di sini Mbak Put sudah pengen ngajak Kak Edo main games nih. Wah. Jadi Kak Edo games ini namanya game fast question atau jawab cepat, atau Kak Edo harus pilih satu aja, nggak boleh pilih dua-duanya ya dari pertanyaan yang Mbak Put kasih sama Kak Edo. Tapi inget harus cepat ya. Udah siap? Siap. Kita Ini, mulai ya. ini alumni 2 kali Mbak menende Palkomtek Mbak. Kuis iya 2 kali Mbak, 2 tahun berturut-turut Mbak ini Mbak. Juara bertahan dia. Catur 2 kali Mbak berturut-turut. Keren ya. Kita mulai ya. Konten edukasi atau hiburan? Hiburan. Oke. Instagram atau TikTok? Instagram. Editing di HP atau laptop? Editing HP. Kerja sendiri atau kerja tim? Kerja tim. Pagi produktif atau malam produktif? Malam produktif. Oke. Foto atau video konten? Video konten. Ide dadakan atau konsep mateng? Konsep mateng. Terus konten viral atau konten konsisten? Konten konsisten. Lama ya. Lanjut lagi. Klien yang banyak tapi revisi terus atau klien sedikit tapi santai? Yang banyak Mbak. Biarin yang revisi-revisi bukan aku. Lanjut. Desain atau video editing? Video editing dong. Content creator atau digital marketer? Digital marketer. Kerja di kantor atau kerja fleksibel? Kerja fleksibel. Fokus satu platform atau semua platform? Fokus satu platform. Trending atau original konten? Original konten. Ngopi atau ngeteh? Nah ini kan kayaknya ngopi aja deh. Kopinya di kafe. Healing atau lembur? Healing. Liburan atau upgrade skill? Upgrade skill. Uang banyak atau waktu yang banyak? Waktu yang banyak. Sukses dari content creator atau sukses kerja sama orang? Sukses yang pertama tadi. Iya, bener banget ini kalau jadi juara berturut ya. Iya. Satset selesai ini. Nah, kenapa Kak Edo pilih untuk kerjanya malam? Karena gini Mbak, kalau siang atau pagi itu secara pekerjaan, kalau di media nih Mbak ya, itu kebanyakan ini Mbak, apa ya, mikirnya gini, hal-hal apa saja sih yang bakal kita lakuin gitu kan. Kemudian kalau misalkan banyak di kantor tuh kan sudah banyak waktu yang keluar, entah itu memang dari semalam itu berpikir bakal besok tuh bakal ngapain, tapi eksekusinya tetap malam biasanya Mbak. Lebih banyak dapat ide kan. Kenapa kalau malam tuh kan santai, nggak perlu ngurusin anak, kan anak sudah tidur ya saya ya. Kemudian kita lebih apa ya, lebih detail biasanya. Kalau siang tuh kan banyak terkejar-kejar kan. Apalagi kayak kemarin puasa kan belum kita mikirin nanti gimana berbuka puasa, mungkin nanti kita bakal nyiapin segala macam hal. Siang tuh kan biasanya kan kita istirahat, sibuk. Tapi kalau malam tuh biasanya waktunya fleksibel. Enak nih kalau aku boleh ditanya dengan anak-anak Batu Raja Abid, malam itu paling banyak kegiatan yang aku share di grup. Kami kan ada grup nih Mbak di tim kan. Ya besok kita kesini ini pokoknya diedit gini, revisi kayak gini. Jadi enak Mbak kalau malam kan. Nah, mereka juga kan fleksibel waktunya sampai revisi segala macam kan. Nah, kalau siang mungkin mereka sambil mau kuliah, ada yang kuliah malah Mbak di sini. Jadi kan sambil mau kuliah, sambil nanti mereka duduk ngopi dulu. Jadi banyak waktu yang enggak terbuang kan. Jadi kalau siang itu lebih banyak terjun ke lapangannya aja. Dari malam sudah berpikir keras, siangnya kita eksekusi langsung. Sih, betul banget ya. Karena memang malam itu waktunya santai kan. Iya, waktu santai. Ujungnya nanti apa yang dipikirkan di-share di grup. Ya, Baca, buset banyak banget. bener. Evaluasi juga kan pasti di malam kan. Betul. Nah, Kak Edo, terus tadi Kak Edo pilih untuk video editing ya? Ini kayak ditanyain semua nih yang kupilih tadi. Gimana Mbak? Tadi Kak Edo pilih editing video ya? Editing video. Kenapa? Karena video ini sekarang algoritmanya sedang tinggi Mbak. Bener banget kali ya. Audio visual dong. Betul. Sekarang semua platform itu berlomba-lomba memonetisasi konten. Kenapa juga kan hari ini
kita punya platform yang tadi Edo sebutin kan, TikTok, Instagram, Facebook, semuanya itu kan eh, fokusnya ke video. Jadi memang kalau hari ini untuk foto, orang kan flat, desain flat kan. Kecuali memang kita memang produksinya memang massal kan, kayak memang benar-benar akun pemerintahan, mungkin kan kegiatan-kegiatan yang bersifat apa ya, seremonial kan, itu kan enggak. Kalau di Batu Raja Update kan lebih, kenapa di share konten, ya itu tadi. Orang-orang kan mau lihat Batu Raja Update kan kejadian, itu tadi kan konten-konten menarik, hiburan gitu kan. Nah, itu algoritmanya juga kan ke situ. Cepet deh. Cepat. Oke nih Kak Edo ya, ke depannya nih, apa sih target atau rencana besar Kak Edo yang pengen banget Kak Edo capai? Jadi harus di-share di sini, Mbak ya. Berarti pertama kali dong aku share di sini. Apa tuh? Gimana ya? Mudah-mudahan mungkin nanti ada support sistem tadi, relasi tadi mungkin yang mewujudkan juga kan, mudah-mudahan ikut doanya jadi satu-satunya alumni Palkomtek mungkin nanti kan, insya Allah Batu Raja Update ini aku bakal bikin minimal, aku nggak pernah muluk-muluk Mbak, di sini pengen naik lah, jadi pengen ada stasiun radionya, bisa nanti stasiun TV. Itu. Jadi kan mudah-mudahan nih kalau sudah ke komersial kayak gitu kan, mungkin perlu banyak support system tadi. Karena nggak bisa berdiri sendirian gitu kan. Apalagi kan itu sudah masuk ke dunia penyiaran. Undang-undangnya sudah beda. Tapi alhamdulillah secara pengalaman itu sudah ada. Itu tadi cita-cita. Mudah-mudahan direstui Allah. Amin. Amin amin amin, semoga tercapai ya. Amin. Nah Kak, kalau Kak Edo boleh berbagi ya, satu hal yang paling penting untuk dimiliki oleh anak muda agar bisa sukses di dunia digital. Personal branding. Oke, itu aja? Itu. Betul banget sih ya. Personal Value juga tentunya. value. Karena memang kalau misalkan kita masuk ke dunia kerja juga hari ini, ya emang personal branding kita pasti dicek. Ngapain aja di dunia media sosial, tingkah laku kita, jejak digital kita dicek. Nah, ketika kita punya personal branding yang bagus, orang juga bakal percaya dengan apa yang kita sampaikan ke mereka. Apalagi kan dunia kerja kan menuntut kita untuk menguasai skill yang perusahaan atau tempat kita kerja nanti. Nah, apalagi seorang yang punya personal branding yang bagus, tentunya kan cepet tuh diambil, dilirik, atau bahkan nanti ke depannya membuat platform yang sama. Betul. Atau mungkin nanti mempunyai kepercayaan, lebih-lebih dia menciptakan sendiri dunia lapangan kerja itu lebih bagus sih sebenarnya, Mbak. Karena kan personal branding itu nanti mengikuti juga. Oh, si A ownernya si B. Kayak kan Palkomtek sekarang kan yang diundang duduk di sini kan pasti mempunyai personal branding semua kan. Nah itu kenapa menjadi penting kan bagi Palkomtek ya, karena itu tadi. Karena mereka punya value itu tadi. Nah itu tadi. Berarti kan siapa yang duduk di sini berarti orang-orang terpilih. Gitu kan. Itu. Oke, bener banget ya. Nah, jadi tadi penting banget kita membangun personal branding. Pastinya yang nggak tinggal juga harus yang value juga. Nah, karena kan sekarang ini ya bener. Kadang kalau kita itu jualan, orang tuh nggak pengen beli apa yang kita jual. Tapi siapa yang jual? Siapa yang jual? Karena kenal banyak rahasia, udah beli aja. Nah itu salah satu triknya juga tuh Mbak. Bener. Terakhir nih Kak Edo ya. Apa sih harapan Kak Edo untuk perkembangan dunia digital khususnya di daerah seperti Batu Raja ini? Kalau untuk di Batu Raja ini harapannya Mbak, anak-anak atau misalkan Gen Z ini pengalaman Mbak, karena memang untuk mencari SDM yang memang mumpuni di media sosial, di dunia digital itu sangat sulit Mbak. Loker hari ini kan kita lihat kebanyakan di Batu Raja kan loker nih, admin media sosial kan, pengelola apa namanya tuh media sosial, kemudian yang bisa bikin konten. Ini jujur Mbak, di Batu Raja Update ini banyak entrepreneur, banyak perusahaan ataupun dunia pekerjaan yang mencari orang-orang yang mampu meng-hire Instagram atau meng-hire media sosial itu tadi. Termasuk dengan Batu Raja Update. Aku juga kemarin cari orang-orang yang SDM itu tadi.
di Batu Raja ini buat jadi admin, buat dia bisa apa namanya tuh berkontribusi lah gitu kan di perusahaan kan. Tapi sulit banget, Mbak. Beda dengan di Palembang. Kalau di Palembang itu kan kayak apa namanya tuh di bidang audiovisual itu kan banyak, Mbak. Tentunya juga ketika itu sudah banyak, value-nya naik. Jadi grade-nya itu naik. Ketika gaji sekian, pasti di Palembang itu gajinya beda dengan di Batu Raja karena memang apa namanya tuh banyak, gajinya pasti tinggi. Kalau di Batu Raja SDM-nya nggak ada, kalaupun ada mau minta gaji tinggi kan nggak masuk. Nah, terus juga kan skill. Kalau skill masyarakat atau SDM di Batu Raja tuh di bawah rata-rata orang Palembang misalnya gitu kan, pasti gajinya juga kan nggak bisa sama dengan yang ada di Palembang. Makanya yuk kita ciptakan anak-anak Gen Z di Oku, khususnya di Batu Raja, harus melek digital, harus bisa menguasai platform, bisa jadi tadi personal branding kita bangun, semakin banyak influencer, semakin banyak konten kreator, SDM kita tadi naik, jadi harga nilainya tadi juga kita bisa juga ikut naik. Kayak Batu Raja Update nggak bisa mah mahal-mahal kayak yang tadi ada sebutan di belakang layar kan, si A tadi kan influencer, sekali posting 4 juta. Karena emang apa namanya, secara personal branding dia sudah nasional. Udah nasional, bener Nah gitu. Nah kalau orang Batu Raja ini banyak kayak gitu, Mbak, ya pasti kan grade Batu Raja naik lagi. juga, bener sih. Keren banget ya. Bener sih, harus punya value personal branding, pokoknya banyak banget ya hari ini kita dapat insight dari Kak Edo ya. Nah, nggak kerasa nih Kak Edo, kita ini sudah ada di punya acara nih. Iya, nggak terasa, Mbak. Iya, Masya Allah luar biasa sekali ya untuk ngobrol kita hari ini ya. Semoga aja apa yang tadi Kak Edo sampaikan itu bisa jadi motivasi, manfaat secara berkah-berkah buat Palkomfer semuanya ya. Yang belum kenal jadi kenal nih Kak Edo ya. Jangan lupa follow Pasti deh. Jangan lupa Batu Raja Update ya. Jangan akun pribadinya juga, Mbak. pribadinya juga ya. Tadi kita spill di sini ya. Jangan lupakan follow semuanya ya. Karena untuk informasi penting itu biasanya Kak Edo up duluan terus ya. Nah, terima kasih banyak Kak Edo Sama-sama, Mbak. waktunya untuk hadir di Palkom Batu Raja ya. Terima kasih juga untuk pengalaman berharga yang hari di-share buat teman-teman semuanya. Ya tadi kata Mbak Put, semoga aja bisa jadi manfaat ya. Bisa juga jadi berkah buat kita semuanya. Ingat ya, untuk kita mulai itu nggak harus langsung besar. Yang penting kita harus berani mulai dulu aja. Kak Edo ada lagi yang mau disampaikan? Kayaknya terima kasih banyak untuk Palkomtek Batu Raja karena kesempatan ini memang udah ditunggu-tunggu. Mungkin nanti di next time tadi ketika cita-cita sudah sampai, mungkin nanti kita bisa berdiskusi atau sharing-sharing lagi lah, Mbak. Oke, amin ya. Mudah-mudahan. Nah, buat kalian yang nonton juga jangan lupa terus dukung generasi muda yang berprestasi dengan cara yang sederhana banget, belajar lebih giat, berani tampil dan jangan pernah takut gagal ya. Palkom Batu Raja akan hadir kembali di minggu depan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya Putri dan juga Kak Edo. kita pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.